oleh Umar si masjid itu direnov. Banyak yang protes. Ini wakaf kami jadi kemana ini? Pahala kami tidak ada. Sebab kalau karpetnya jadi tidak ada begitu. Nah, kata Umar bin Khattab, ini sudah menghasilkan. Apakah kami tidak boleh wakaf seperti Rasulullah dan para sahabat yang lain pada zaman itu? Ramadan datang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Ramadan kita Ramadan ampunan, Ramadan kita Ramadan penuh cinta, Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang hasil wakaf. Jadi wakaf itu bermacam-macam, ada wakaf yang diam seperti mewakafkan masjid. Ada lagi wakaf itu berupa kebun misalnya, itu menghasilkan. Nah, pertanyaannya, kalau kebun itu hasil wakaf, apakah wakafnya itu hasilnya itu jadi wakaf lagi atau tidak, gitu statusnya begitu. Sebenarnya hal ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, setelah terjadi perang Khaybar antara kaum muslimin dengan Yahudi, kemenangan ada di pihak kaum muslimin sehingga tanah di Khaybar yang merupakan tanah emas itu dirampas atau jadi milik umat Islam, khususnya orang-orang yang perang Khaybar. Di antaranya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah mendapatkan harta sebagus ini. Nah, saya akan wakafkan atau akan sodakohkan. Kata Rasulullah SAW, terserah. Mau diambil, dinikmati sendiri atau diwakafkan. Tapi yang pokoknya saja, pokoknya itu adalah pohonnya, yaitu ada pohon kurma. Kurma yang terkenal ya, kurma ajwa itu. Jadi bukan hanya kurma Rasul, tapi kurma para sahabat juga ada di sana. Kata Rasulullah SAW, pohon kurmanya diwakafkan, hasilnya boleh dimanfaatkan oleh orang yang lewat, orang yang kelaparan, atau orang yang membutuhkan biaya sehingga kurmanya dijual. Begitu. Tetapi wakaf itu tidak boleh. Pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan, dijadikan hibah, tidak boleh dihadiahkan. Dan sebenarnya bukan hanya kisah Umar, tapi kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga pernah mewakafkan sumur. Saat itu Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, itu sulit untuk mencari air kecuali ada air sumur tertentu. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membeli sumur ini? Yang membelinya nanti diganti dengan surga. Nah, itu Utsman bin Affan menyanggupi untuk membeli sumur itu.
Sehingga orang-orang Islam yang datang ke sana boleh mengambil airnya. Demikian juga Utsman mengambil airnya di sana. Hanya barangkali di negeri kita ini untuk mewakafkan itu perlu kejujuran di antara umatnya. Misalnya ada seorang mewakafkan pohon mangga, silahkan diambil bagi yang perlu. Nah ini harus ada kejujuran. Sebab nanti ada orang yang mengambil seenaknya. Berbeda dengan pada zaman Rasulullah SAW, orang-orang itu tidak mengambil lebih dari keperluan. Dan di kita mah kadang-kadang yang kalau sudah kebagian mengambil lagi ya. Gitu. Ada apa? Misalnya dia sudah kebagian di sini, ada kesempatan mengambil lagi. Nah pada zaman Rasul tidak begitu. Ya kalau sudah dapat saja yang mengambil sesuai dengan keperluan. Barangkali di kita itu ada yang mewakafkan kebun seperti zaman Rasulullah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan itu. Barangkali kita mewakafkan sebuah gedung dan gedung itu menghasilkan. Nah hasilnya itu bukan wakaf, tetapi walaupun demikian harus tetap dimanfaatkan kepada hal-hal yang bermaslahat ya, maslahat. Apalagi misalnya untuk pemeliharaan masjid atau untuk menggaji guru atau untuk keperluan seperti pemeliharaan ya, pemeliharaan masjid, pesantren itu boleh. Jadi hukumnya itu boleh. Dan mungkin saja ada yang lain wakafkan, misalnya wakaf kendaraan. Kan kendaraan itu menghasilkan, apakah direntakan atau disewakan atau kendaraan umum kan ada penghasilan. Tetapi jangan sampai penghasilannya itu justru menghabiskan harga kendaraan. Karena kendaraan mah 10 tahunnya sudah banyak servis dan yang lainnya, sehingga wakafnya hilang. Nah, diharapkan si hasil itu dapat misalnya satu mobil jadi 2 begitu. Nah ini wakafnya produktif sehingga tidak menghilangkan wakaf yang asli, justru menambah dan lebih dari yang dibutuhkan. Atau dikarenakan perkembangannya orang makin banyak, yang pengurusnya juga banyak, nah, jadi wakafnya juga harus bertambah banyak. Ada lagi wakaf seperti wakaf uang dimanfaatkan, nah itu juga jangan habis wakaf uang itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan Ustaz yang masuk ke WA seperti biasa. Ini jemaah dari Sebatik, Kalimantan Ustaz. Apakah boleh muwakif atau keluarga muwakif memanfaatkan hasil dari lahan yang telah diwakafkan? Jadi kebermanfaatan si wakafnya dimanfaatkan oleh keluarga gitu Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz? Sebenarnya dengan kisah Umar dan kisah Utsman yang mewakafkan sumur dan pohon kurma itu, yang mewakafkan itu, yang memanfaatkan wakaf itu sebutnya bebas, siapa saja. Bebas. Tetapi jangan dimonopoli begitu. Yang lain tidak boleh, tidak begitu. Itu bebas, siapa saja yang membutuhkan. Bisa saja suatu saat kakeknya mewakafkan, cucunya termasuk orang miskin. Nah, jadi bukan karena keluarganya, bukan karena keturunannya, hanya saja statusnya dia seperti pada umumnya yang boleh memanfaatkan wakaf itu. Nah, di sini harus ada nadir, harus ada pengurus. Misalnya wakaf kebun, nah, harus ada pengurus. Kalau mewakafkan ke Jamiah Persatuan Islam kan ada bidgar wakaf. Nah, ini yang mengurus. Jadi menyeleksi nanti alasannya apa? Sebab ini sudah bukan jadi miliknya lagi, bahkan tidak diwariskan. Tetapi dikarenakan keluarganya itu termasuk orang miskin misalnya, atau keluarganya itu
mempunyai keperluan, misalnya akan berobat, memerlukan dana yang banyak. Nah, ingat wakaf itu jadi boleh. Jadi tidak terbatas keluarga dan tidak dibatasi dengan keturunan, tetapi siapa saja yang dapat memenuhi syarat untuk diberi. Nah, itu yang menentukan tuh nadirnya. Nadir atau pengurus wakaf itu. Ya lanjut Ustaz, WA masuk lagi. Ini pertanyaannya, apabila hasil wakaf tersebut tidak dipergunakan sesuai akad, itu gimana Ustaz? Ya. Jadi hasilnya tidak sesuai dengan akad mungkin Ustaz. Ya. Jadi wakaf itu ada dua. Ada wakaf mutlak, misalnya saya mewakafkan tanah ini. Hanya itu mutlak. Mau didirikan di atasnya pesantren, atau masjid, atau lapang id, atau misalnya fasilitas umum, ya, yang kepemilikannya tetap ini jamiah. Ada lagi wakaf muqayyad. Saya ingin mewakafkan tanah, tapi tanah ini ingin di atasnya dibangun masjid. Itu muqayyad. Apabila sudah muqayyad seperti itu, kemudian si nadir atau yang diberi kuasa untuk mengelola wakaf mengubah jadi madrasah, sekalipun sama-sama penting dan sama-sama fisabilillah, itu tidak boleh. Harus tetap saja menjadi masjid. Karena itu apabila beralih fungsinya, harus jika pewakafnya atau muwakifnya masih ada, ya dibicarakanlah. Dikarenakan masjid ini kurang representatif, misalnya tidak ada tempat parkir, bagaimana kalau ini dijual atau dipindahkan ke pinggir jalan begitu, dan kita mendirikan masjidnya di sana. Jadi harus ada musyawarah begitu. Jadi ini wakafnya tidak jelas apakah muqayyad, ya, terikat gitu, atau mutlak bebas begitu. Jadi begitu. Jadi, ya. Lanjut Ustadz, izin bertanya, saya Muhammad Ibra mau menanyakan suatu hal. Saya mewakafkan karpet untuk masjid. Ternyata beberapa bulan kemudian lantai masjid diganti oleh parkit. Apakah pahala wakaf karpet yang saya belikan tetap mengalir walaupun karpetnya sudah tidak dipakai? Pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu mewakafkan masjid. Mewakafkan tenaganya, membangun masjid. Kemudian mungkin juga pada saat itu ada yang bantuan-bantuan yang lain. Itu sehingga berdirilah Masjid Nabawi. Dan itu bertahan sampai zaman Umar. Oleh Umar, si masjid itu direnov. Banyak yang protes. Ini wakaf kami jadi kemana ini? Pahala kami tidak ada. Sebab kalau karpetnya jadi tidak ada begitu. Nah, kata Umar bin Khattab, ini sudah menghasilkan. Apakah kami tidak boleh wakaf seperti Rasulullah dan para sahabat yang lain pada zaman itu? Jadi wakaf Rasul itu sudah menghasilkan orang-orang yang mewakafkan itu. Ya tetap saja mengalir pahalanya. Sebab adanya wakaf muwakif baru atau adanya jamaah menjadi banyak, itu kan hasil wakaf didikan di sana. Tapi ini hanya beberapa bulan ini. Ya, beberapa bulan ya diganti. Nah, ini juga harus musyawarah lah. Tapi kalau karpetnya misalnya sudah rusak, diganti oleh parkir, dan bisa saja nanti karpetnya digunakan untuk pengajian atau diambil diwakafkan kepada masjid yang lain begitu. Asal karpet itu digunakan untuk sholat, kan tujuannya juga untuk sholat. Jadi ini harus musyawarah lah, musyawarah. Apabila tidak mengizinkan, ya janganlah. Gitu. Sebab nanti parkirnya juga diganti lagi dengan parkir yang lebih bagus. Nah, karena itu lebih baik musyawarah dalam hal ini. Ya.
Ya Ustaz, mungkin pertanyaan satu lagi saja. Bagaimana pandangan Ustadz tentang tukar guling wakaf? Tukar guling wakaf, Ustaz. Misalnya seseorang mewakafkan tanah. Tanah itu di tempat yang tidak representatif, ya. Sisi sungai, gitu. Bukan di pinggir jalan. Paling-paling digunakan untuk pemakaman. Ya. Dan ternyata ada rencana untuk membeli tanah yang dapat digunakan untuk banyak keperluan. Misalnya ini wakafnya lebih luas memang, tapi tanahnya gunung. Tidak produktif lagi, jauh dari kampung. Kalau dibangunkan di masjid di sana kan saha yang ke sana gitu. Kalau bukan penghuni hutan di sana. Nah, ini dijual. Kemudian dibangunkan yang lebih bagus. Jika itu lebih bagus, lebih besar, lebih bermanfaat, itu boleh. Dan insya Allah ini tidak akan hilang pahalanya. Tetap saja mengalir begitu. Jadi yang lebih bagus itu hukumnya jadi boleh gitu. Daripada mewakafkan tanah yang tidak produktif untuk dipakai makam juga jauh lagi ke sana, itu di hutan misalnya atau di gunung, itu boleh ditukar, tapi tetap saja harus bermusyawarah. Kan itu kalau mau wakaf tentukan. Nah, kalau mau ditentukan muqayyad, ini misalnya untuk membangun masjid, tapi di dekat sana dekat masjid yang ada, nah itu harus diberi pengertian oleh nadir, oleh jamiah, beri pengertian bagaimana kalau wakaf ini nanti dijual saja sehingga menjadi wakaf yang baru. Insya Allah pahalanya tidak akan berubah, sebab wakaf yang baru itu kan masih hasil wakaf ini, sebab yang baru itu tidak akan terbeli kalau tidak menjual yang ini. Jadi beralih fungsi, bukan beralih fungsi, tukar guling. Syaratnya harus lebih baik, lebih bermanfaat gitu. Lebih baik bisa sebab saja lebih besar dan bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Gimana Ustaz kalau misalkan guling wakaf begitu Ustaz, kan kita niatnya tuh baik biar lebih bagus gitu. Ternyata dalam proses kita ada ketidaksesuaian ya, seperti ditipu lah gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Nah, itu kerugian bersama atau jadi, disinilah nadir itu harus lebih hati-hati. Karena itu biasanya yang tertipu itu adalah jika perorangan. Jadi kalau masyarakatnya banyak kan banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain, nggak bisa berhenti itu pahalanya karena tertipu, sebab kerugian maksudnya. Jadi masuknya kepada pailit gitu. Jadi mudah-mudahan saja tidak terjadi seperti itu, dan ini kepada para pengurus wakaf, kepada para pimpinan jamiah sampai pimpinan cabang, ini harus tahu prospeknya. Ini sudah ditukar guling, ini bagus sekali gitu. Ternyata ada proyek yang tidak diketahui, kan jadi rugi lah gitu. Untuk menggantinya juga susah misalnya, atau di sana terjadi kalau longsor dan bencana alam itu di luar pikiran kita ya, di luar dugaan, tapi insya Allah yang mewakafkan tetap saja dapat pahala. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tentang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih
semangat